Apakah kamu tahu apa itu rindu? Sebuah cerita dari Triboy. Selamat membaca dan mendengarkan. Pulanglah, Ju. Sebentar saja. Nenek rindu. Pesan dari nenek itu masih kusimpan sampai kini. Rasanya sesak sekali ketika aku tidak pernah bisa mengabulkan permintaannya untuk bertemu denganku. SMS itu dia kirim melalui ponsel jadul yang pernah kubelikan. Bukan dia yang mengetik, tetapi minta tolong anak tetangga untuk menulisnya. Aku ingat. Begitu pesan tersebut sampai, aku langsung meneleponnya. Nenek, rindu sibuk sekali dengan pekerjaan. Semoga lebaran tahun depan rindu bisa pulang. Nenek yang sabar, ya. Suatu saat nanti, rindu pasti akan pulang. Nenek jaga kesehatan, ya. Petik 2. Nenek cemas. Ju, bagaimana jika hari esok nenek sudah menutup mata untuk selamanya? Petik 2. Ah, nenek tidak boleh ngomong kayak gitu. Mati itu rahasia Tuhan. Nenek pasti berumur panjang. Kok? Rindu yakin itu. Petik 2. Sebenarnya bukan pekerjaan yang membuatku sibuk di kota. Aku terlalu bahagia dengan kehidupanku. Pekerjaanku sebagai seorang vlogger membuatku bisa kemana-mana menikmati hidup dengan teman-temanku. Kadang di kota ini, kadang di kota itu. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kadang aku lupa, kalau aku punya nenek. Orang tuaku masih ada dan utuh. Cuma, nenek tidak pernah mau tinggal bareng mereka. Kata nenek, rumahnya adalah rumah legenda. Begitu banyak kenangan di rumah tersebut. Bagiku rumah tersebut tak ada bedanya seperti rumah lainnya yang berdesain ala desa dan masih berbahan material kayu. Sewaktu kecil, aku sering berlibur ke kampung dan menghabiskan waktu di rumah nenek. Bersama saudaraku yang lainnya, rumah itu menjadi hidup dan penuh canda tawa. Apalagi ketika kakek hidup. Banyak sekali hal-hal menarik yang kakekku itu ajarkan. Namun, semuanya berubah ketika kami disibukkan dengan sekolah dan usia yang sudah beranjak dewasa. Kilasan masa kecil hanyalah melintas sesekali. Rumah nenek kian memudar dalam ingatan. Nenek, sebaiknya nenek tinggal saja sama ibu dan ayah. Rumah di kampung kita upahkan saja orang untuk merawatnya. Biar nenek tidak kesepian. Nenek tersenyum tipis mendengar usulku. Sama saja. Ju, di kota, ibu dan ayahmu sibuk bekerja. Nenek tidak suka berdiam diri di dalam rumah. Apalagi kalian juga sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Yah, beginilah. Ju, kalau badan sudah menua, hanya menunggu datangnya maut menjemput. Egoku waktu itu hanya bisa menahan kekesalan di dalam hati. Nenek terlalu keras hati. Setidaknya kalau dia di rumah orang tuaku, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, bisa cepat diketahui. Kalau dia di kampung dan kami di kota, butuh perjalanan sekitar 3 jam untuk bisa menemuinya. Ketika apa yang aku khawatirkan terjadi, aku sudah siap dengan hal terburuk sekalipun. Nenek ditemukan tidak bernyawa di dapur. Bagian keningnya lebam, sepertinya terbentur sesuatu. Dugaanku nenek terpeleset dan terjatuh. Mungkin tangga dari dapur menuju atas rumah licin karena air. Untungnya tetangga segera menyadari ada yang tidak beres yang terjadi dengan nenek ketika melihat malam hari lampu di rumah nenek tidak menyala. Mereka segera memeriksa dan benar saja, nenek ditemukan tergeletak dengan nyawa yang sudah lepas dari badan. Dalam kasus seperti ini, aku tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, termasuk diriku sendiri. Aku hanya menyesal tidak pernah bisa bertemu dengannya sebelum napasnya terputus. Andai saja sempat kutemui nenek, mungkin aku ada sedikit kenangan dengannya. Sayangnya, aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Sekarang setelah puluhan tahun berlalu, aku kembali menginjakkan kaki di rumah nenek. Rumah ini masih asri dan terawat karena memang dibayar orang untuk menjaganya. Aku pandangi semua potret yang terpajang di dinding. Rasa rindu kian membuncah.
Masa kecil dan remajaku begitu indah dan penuh petualangan menggembirakan. Semuanya terasa polos dan lugu. Yang ada hanya canda dan tawa. Namun, semakin aku dewasa, aku semakin sadar kalau dunia yang aku kejar hanya semu belaka. Pencapaian demi pencapaian. Hanya senang sementara. Lalu aku disibukkan lagi untuk mengejar pencapaian lainnya. Semua itu membuatku hampa dan kosong. Ku masuki kamar nenek dan aku bergelung di atas kasur kapuknya. Di saat seperti ini, aku seperti merasakan jari jemarinya mengelus kepalaku dan membelai rambutku penuh kasih sayang. Kehangatannya menjalar ke mataku dan membuatku tidak mampu menahan jebolnya tanggul air mataku. Bahuku terguncang dan aku terisak-isak dalam keheningan yang merajai jiwa. Aku benar-benar lelah dengan dunia ini. Nek, izinkan aku memelukmu walau hanya dalam mimpi.